mentang-mentang mantan murtadin Anda selalu menjelek-jelekkan agama lama Anda sebagai orang muslim. Lalu Anda dites, bisa Al-Fatihah enggak, bisa surat Anas, bisa. Mungkin Mbak Nining bisa baca Al-Fatihah gitu untuk mengonfirmasi. Monggo, aku nggak tahu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Saya agak lupa, soalnya udah lama sekali saya udah nggak baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di channel kesayangan kita, channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang tinggi dan mulia, dan tidak lupa juga membongkar budaya busuk kaum kafir dan membentengi upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunaryon. Dalam kesempatan ini saudaraku sekalian, saya ini tadi menemukan video dari Pendeta Hendri Tandianta ya, dimana dalam video ini judulnya sangat menarik ya. Jangan malu-maluin jadi murtadin, by Pendeta HTD 081391466059, itu nomor teleponnya. Nah, di dalam videonya ini dia mengkritik para murtadin ya, tapi saya melihat kritikannya ini dia tidak apa ya, melihat dirinya gitu. Dia hanya menyalahkan murtadin, tapi dia tidak melihat dirinya seperti apa, murtadin yang dia bawa itu juga seperti apa, begitu ya. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah berperan serta ikut membesarkan channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan, dan apabila dianggap bermanfaat video di channel ini silahkan di-share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda, dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, kita saksikan videonya dan nanti akan saya komentari. Selamat menyaksikan. Bismillah Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Hendri Tandianta BPS. Saya mau prihatin ya dengan keadaan yang terjadi dengan para murtadin ya. Begini deh judulnya, jangan bangga jadi murtadin. Saudara-saudara, dulu Anda orang Islam, saya ini juga orang Islam dulu nih ya. Ketika saya jadi muslim, saya di atas rata-rata. Wow. Ini dia mengaku sebagai, ketika dia sebagai muslim di atas rata-rata. Ini ngibul nih. Mana ada orang muslim yang ngerti tentang Islam ya, kemampuannya di atas rata-rata, terus murtad itu nggak ada cerita. Ini ngibul Pak Pendeta ini ya. aduh menghibur diri saja ya. Saya tantang debat di WA pakai VN, tak pernah dilayaninya. Ngaku-ngaku pula sebagai murtadin di atas rata-rata ya. Dia nantangnya di Zoom atau live streaming itu ya. Sayang jaringan saya tidak bagus. Kalau jaringan saya bagus sudah saya bantai lama itu. Oke, kita lanjut. Lalu Anda juga murtadin katanya, dulu dari muslim lalu jadi Kristen ya. Lalu Anda ini membanggakan diri,
mentang-mentang mantan murtadin Anda selalu menjelek-jelekkan agama lama Anda sebagai orang muslim. Lalu Anda dites, bisa Al-Fatihah enggak, bisa surat Anas bisa enggak, ya toh, surat bacaan-bacaan yang lain, ya toh, Anda nggak bisa berkutik, ya toh. Lalu Anda tipu-tipu, menurut saya tipu-tipu, ya. Begini Bapak Ibu Saudara, jangan bangga jadi. Ya sama toh Pak, dengan murtadin yang Anda bawa itu, ingat Neng itu kan, waktu dites Al-Fatihah kayak apa itu? Ya memang murtadin itu odong-odong semua, mana ada murtadin yang pinter, itu nggak ada ceritanya Pak. Contoh murtadin yang Anda bawa si Neng itu, katanya baru murtad 3 tahun, tapi Al-Fatihah nggak hafal. Padahal ngakunya rajin sholat, ya, rajin ngaji, tapi di tes Al-Fatihah nggak hafal. Ini videonya, coba Anda ingat lagi ya, nih saya tunjukkan videonya. Mungkin Mbak Nining bisa baca Al-Fatihah gitu untuk mengkonfirmasi monggo, aku nggak tahu. keislaman. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Saya agak lupa, soalnya udah lama sekali saya udah nggak baca itu. Saya dulu juga sholat 5 waktu, puasa juga loh Bu. Soalnya bapak saya, itu saya sebenarnya jangan sampai dikenal. Saya tanya, bukan bapaknya, terakhir baca Al-Fatihah kapan? Ya sekitar 3 tahun lalu. Masuk 3 tahun sudah lupa? Saya 21 tahun jadi orang Islam, saya baru 21 tahun jadi orang Islam, tapi saya masih ingat 10 perintah Allah loh ya. Oh iya. Ya, nggak apa-apa, tapi sudah cukup itu saja. Di orang murtadin, saya mau nanya nih, dulu Anda kan muslim, ya toh, tidak nyembah Yesus dong, enggak dong, enggak. Lalu Anda jadi murtadin, jadi Kristen, yang Anda sembah sekarang siapa? Bapak, bukan Yesus. Lalu apa bedanya? Dulu kamu nggak nyembah Yesus, sekarang jadi murtadin nggak nyembah Yesus. Apanya yang beda? Anda cuman berubah jilbab jadi pakai rok mini tok. Cuman itu tok perubahanmu. Keimananmu nggak berubah. Beda dengan HTD. HTD dari Muslim jadi Kristen. Berarti kalau orang murtad itu dari baik jadi amburadul Pak ya. Karena ketika waktu masih muslim itu pakaiannya rapat berjilbab gitu ya. Setelah murtad telanjang dia, coba pakai rok mini. Berarti kalau begitu Islam kualitasnya lebih tinggi dong, karena mengatur manusia itu jangan berperilaku seperti hewan, termasuk berpakaian minim ya. Apa bedanya dengan hewan ya kan? Oke, dilanjut. Kristen lihat, bikin buku ya, 293 jawaban. 293 ini kebalik ini karena ini kameranya dibalik jadi kebalik. Saya itu menjawab 293 pertanyaan orang muslim terhadap orang Kristen. Semuanya ada jawabannya. Ya, tanpa keluar-keluar, makanya mereka tidak berani nanya ke HTD. Mereka tahu ini HTD ini beda. Dulu muslim, dulu nggak nyembah Yesus, sekarang jadi Kristen nyembah Yesus. Ini baru beda. Beda dengan yang lain, para murtadin lain itu dulu nggak nyembah Yesus di Islam, sekarang pun nyembah Bapa. Lah tak tanya, ada nggak ayat Alkitab suruh nyembah Bapa? Nggak ada. Bisa buktiin nggak ada Bapa di surga? Nggak ada. Lah waras ora kowe. Bapa saja tidak ada di surga kok kamu nyembah Bapa. Lalu kamu keluar-keluar, agama lama saya itu jelek katanya. Ayo, jangan bangga jadi murtadin macam apa kayak gitu. Ini contoh HTD nih, jawab 300 pertanyaan orang muslim. Anda ngerti nggak? Bisa jawab ini nggak Anda? Kagak bisa, kagak mungkin Anda bisa jawab. Keluar doang, bikin ribut doang. Contoh nih pendeta HTD ini diem ya loh. Saya bangga karena saya paham Yesus itu Allah. Saya ngerti Yesus itu Allah. Yesus itu di surga disembah sebagai Allah. Saya bangga karena itu, bukan bangga dari muslim jadi murtadin. Kagak, saya 35 tahun aku disesatkan namanya Tritunggal. Ya, lalu saya ngumpulin pertanyaan mereka 300, nggak main-main. Anda dijamin
ilmumu cetek, kagak bisa jawab pertanyaan orang muslim. 300 nih orang muslim udah tobat sama saya, nggak ada yang berani. Mau nanya apa juga udah tak jawab. Ngerti? Jangan menghibur diri dah. Yang kabur dari Geraha Mu'alaf itu siapa? Memalukan ini ya. Bicara itu disesuaikan dengan fakta gitu loh. Anda diajak debat di Geraha Mu'alaf, Anda kabur karena ditunjukkan teks aslinya, ya kan? Anda tidak mau, jadi maunya hanya berdasarkan bahasa Indonesia saja. Bagaimana Anda bisa mempercayai sebuah kitab yang hanya isinya terjemahan bisa diandalkan 100%? Jadi untuk bisa mengetahui kebenarannya ya kembali kepada teks aslinya, seperti itu. Ya kalau cuma main terjemahan anak kecil juga pandai Pak, makanya Anda lari dari debat di Geraha Mu'alaf karena ilmu Anda cetek. Oke deh, tapi saya salut lah sama Anda ini karena berani mengkritik murtadin ya, yang sebenarnya itu membuat Kristen semakin malu dengan adanya kesaksian-kesaksian bodong yang disaksikan oleh para pendeta, termasuk yang Anda sajikan itu, yaitu si Eneng itu ya, yang tadi videonya kita saksikan bersama-sama. Oke, dilanjut. Ya, jangan keluar-keluar membanggakan diri sebagai murtadin. Anda dulu nggak nyembah Yesus, sekarang pun tidak. Ngerti? Beda dengan HTD. HTD penyembah Yesus, Allah yang benar, menolak nyembah Bapa. Kamu kebalikan saya. Kamu nyembah Bapa, menolak nyembah Yesus. Saya penyembah Yesus, menolak nyembah Bapa. Kan beda, kebalikan. Saya Kristen domba, kamu Kristen kambing. Kalau berani debat sama HTD, sama HTD nggak berani debat, beraninya sama jelek-jelekin sana. Ya, kena batunya kamu suruh baca ayat suruh baca bahasa Arab, ayat-ayat sana, gagapan kamu. Ya, jangan bangga menjadi murtadin. Ingat, sadar. Kamu dulu nggak nyembah Yesus, sekarang pun nggak nyembah Yesus. Hayo para murtadin, ya, yang katanya jago, ya, ilmumu nggak seberapa. Aku dulu waktu di Muslim di atas rata-rata. Nih HTD nih, waktu di Tritunggal juga di atas rata-rata, waktu di Muslim juga di atas rata-rata. Sekarang Allah Esa juga di atas rata-rata. Saya debat macam apa kayak orang Muslim, berani saya. Lah katanya berani kok kabur nih, gimana Pak? Ada kabur dari Geraha Mu'alaf katanya berani. Aduh, coba menghibur diri saja. Oke deh, dilanjut lagi. Tanpa keluar-keluar. Kamu mau nanya apa Pak? Makanya ketika debat hanya HTD yang debat sama orang Muslim, kok nggak nanya, aneh kan? Debat tapi nggak nanya, aneh. Lawes udah tak pegang semua kok, ya, udah seupil pertanyaan mereka itu. Aku udah bikin nih bukunya, ya, nggak bohong, ini segini banyak, 293 saudara. Anda yang keluar-keluar doang, ngerti juga kagak. Apalagi ada yang bergelar uti itu kan nenek-nenek, ya toh. Udah jadi uti masih keluar-keluar, mendingan jadi nenek-nenek sana. Uti itu bukan panggilan dia Pak, tapi itu namanya Uti Watimena. Ini Anda juga salah ini. Bukan apa Uti ya, itu nama dia, bukan berarti dia sudah nenek-nenek dipanggil Uti, yang Uti gitu kayak orang Jawa, itu bukan. Itu namanya Uti Watimena Pak. Oke, dilanjut lagi. Katanya murtadin Uti, ya saya dapat komplain tuh, Pak HTD itu Uti itu udah nenek-nenek udah aja, ya, jangan sok pinter jadi murtadin ya. Ingat, dulu kamu nggak nyembah Yesus, sekarang pun tidak nyembah Yesus. Beda dengan HTD. HTD penyembah Yesus, menolak nyembah Bapa. Kamu kebalikannya, kamu nyembah Bapa, menolak nyembah Yesus. Aku pakai Alkitab, kamu pakai tafsir. Gitu kok mau
membanggakan diri jadi murtadin. Murtadin berani debat nggak sama HTD? Ya, HTD waktu jadi Muslim di atas rata-rata, tak kasih tahu. Ngerti bener. Ini Allah ini siapa? Nabi ini siapa? Kitab ini siapa? Ngerti HTD, nggak kayak kamu. Buktinya bisa jawab segini. Ini era dari Ahmad Didat sampai Zakir Naik ini. Kan mereka pada ngumpulin pertanyaan itu ya loh. Para mualaf-mualaf itu ngumpulin pertanyaan dari era Ahmad Didat sampai era Zakir Naik. Buktinya 300 kok. Ya, kalau cuman 6 atau 10, Anda aja nggak ngerti. Anda tak sodorin buku ini, nggak mungkin Anda bisa jawab. Yang katanya murtadin paling hebat sekalipun. Soalnya kamu nggak nyembah Yesus. Dulu nggak nyembah Yesus, sekarang nggak nyembah Yesus, kok keluar bikin gaduh doang. Sebelum kalian debat sama mualaf, debat dulu sama HTD ya, tak uji. Katanya dulu kamu kan hebat di keyakinan lama itu, waktu jadi muslim. Tak uji dulu ya. Nguji itu bukan soal baca Arab, bukan hanya soal itu, tapi pemahamanmu gimana tentang Allah mereka, tentang nabi mereka, tentang kitab mereka. Pemahamannya bagaimana tentang keselamatan mereka, tentang surga mereka, tentang cara mencapai keselamatan. Pemahamanmu bagaimana? Tak uji yuk. Aku dulu jadi muslim di atas rata-rata, nggak kayak kalian koar doang. Ya, saya dapat komplain dari banyak saudara-saudaraku dari Geraha Mu'alafah itu, yang itu nenek-nenek ya. Ada juga yang orang spesial dagangannya cari murtadin. Mestinya kalau kamu jadi pendeta, yang kamu beritakan Injil. Ya kok yang diberitakan orang pada murtad. Ingat, mereka yang murtad itu dulu tidak nyembah Yesus, sekarang pun tidak nyembah Yesus. Dagangan apa yang kamu mau pamerkan? Sama-sama nggak nyembah Yesus. Kecuali kalau murtad jadi penyembah Yesus. Contohnya nih, 168 muslim yang saya baptis itu nyembah Yesus, itu beda, nggak kayak kamu nyembah Bapak iblis. Jangan bangga jadi murtadin ya. Banggalah karena kamu mengenal Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Pikiranmu saja masih mampet, belum dibuka siapa Allah yang benar. Tidak ada bedanya ketika kamu dulu jadi muslim, sekarang jadi murtadin. Cuman ganti jilbab, ganti pakai rok mini. Cuman itu doang. Dulu berjenggot, kamu cukur jenggotnya, ganti pakai dasi. Cuman itu doang. Keimanan nggak ada berubah. Dulu pun tidak nyembah Yesus, sekarang juga tidak. Beda dengan HTD nih. Tanpa keluar udah jawab pertanyaan mereka. Mak jelek langsung nyungsep, kagak berani. Kamu sendiri para murtadin tidak mungkin bisa jawab ini. 300 pertanyaan nggak main-main. HTD kayak gitu ya. Ya, diem-diem tanpa keluar. Yes, itu baru bener gitu. Ya. Oke, ngibul terus. Oke, tapi saya kali ini agak setuju ya, karena mengkritik mu'alaf ya, karena saya rasa Pak Pendeta Hendri Tandianta ini gerah lah dengan kesaksian mu'alaf ya, yang justru sebenarnya itu mempermalukan Kristen. Itu sebenarnya itu yang jadi pemikiran dia. Seperti contoh Pendeta MYM ya, itu juga gerah dengan kesaksian mu'alaf ya, karena mereka tahu bahwa kesaksian itu ngibul, karena begitu dites mengenai bahasa Arab kan kacau balau ya. Ada yang ngaku mondok 7 tahun bacaannya kacau, ada yang ngaku mondok 12 tahun bacaannya kacau, dan masih banyak yang lain seperti yang ada di video-video saya yang saya kumpulkan di video-video saya ya. Oke saudaraku ya, perlu kita lanjutkan lagi tinggal sedikit lagi kita lanjutkan lah apa yang dia sampaikan nih.
Baik, saudara-saudaraku dari Gerak Mu'alaf, nggak usah dipusingin itu para murtadin itu, murtadin gadungan itu ya. Ingat ya, dulu tidak nyembah Yesus, sekarang pun tidak nyembah Yesus. Jadi apanya yang berubah? Selain jenggot diganti dasi, jilbab diganti rok mini. Nenek-nenek pakai rok mini sudah nggak lucu. Uti nenek-nenek udah aja sana kamu, nggak usah kuar-kuar. HTD kayak gitu, tak jabanin. Kamu mau debat, tak jabanin. Mau doktor, mau nenek-nenek, mau debat dengan HTD, tak jabanin. Mau ketemu, mau lewat apa, tak jabanin. Begitu cara HTD ya, meluruskan Anda tuh kuar-kuar. Dari dulu nggak nyembah Yesus, sekarang pun tidak nyembah Yesus. Jadi ya, mengenai dulu nggak nyembah Yesus, sekarang juga nggak menyembah Yesus, ini diulang-ulang terus ya. Padahal ya dua-duanya sesat sih. Mau dia menyembah Trinitas, bertuhankan Trinitas, maupun bertuhankan Tuhan yang Esa tapi Tuhannya itu Yesus, ya tetap saja sesat. Kenapa? Karena Yesus sendiri nggak pernah menyatakan dirinya Allah, itu nggak pernah ya, sama sekali nggak pernah. Nah ketika Pak HTD ini menyembah Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, ini juga sesat ya, baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Alkitab. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam, Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Itu kafir, itu menurut Al-Quran. Kalau menurut Alkitab bagaimana? Ketika ada orang yang berseru kepada Yesus, oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, nyalah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kalau memang benar Yesus itu Tuhan seperti asumsi Anda, kenapa orang yang menyebut Yesus Tuhan itu justru diusir oleh Yesus? Kenapa bukan orang yang tidak menuhankan Yesus yang diusir oleh Yesus? Justru yang menyebut Yesus Tuhan, melakukan mukjizat atas nama Yesus, menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus, itu yang diusir oleh Yesus. Nah ini kan jadi sebuah pertanyaan, masih ambigu ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan Matius 7 ayat 22-23 ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan saja. Makanya Yesus berkata untuk mendapatkan hidup yang kekal itu ya harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu. Oke. Jadi dia tadi juga mengatakan bahwa Yesus itu sekarang yang di surga itu adalah ya Yesus itu Allah. Padahal kalau kita lihat pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 20 ya kalau tidak salah itu, ketika Ibu Zebedius minta kepada Yesus untuk meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya, Yesus, apa kata Yesus? Mengenai hal itu dia tidak berkuasa karena sudah ditentukan oleh Bapaknya. Nah kalau memang Bapak itu sudah tidak ada, Bapak mana lagi yang dimaksud Yesus? Kan seperti itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan saudaraku sekalian. Bila ada salahnya itu murni datang dari saya, apabila ada benarnya itu datang dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.